Baik ibu-ibu, kita sudah nyampe sesi langkah ketiga, yaitu adalah sesi di mana harus menyusun anggaran di dalam setiap keluarga. Semua keluarga pasti punya pendapatan, berapapun yang didapat itu harus disusun secara baik dan benar anggaran, baik yang didapat oleh suami, baik pendapatan yang diperoleh dari istri dari hasil berjualan, dan kita harus menggarisbawahi untuk berhemat. Kita harus bisa membedakan antara pengeluaran yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Panjenengan semerap napa mboten kebutuhan dan keinginan bedanya? Kebutuhan itu napa mawon? Nah, yang termasuk kebutuhan adalah sifatnya harus dipenuhi dengan segera. Kebutuhan jika tidak dipenuhi tidak akan mengganggu kehidupan. Contohnya, membayar listrik adalah suatu kebutuhan. Membayar hutang, membayar arisan, membeli makanan sehari-hari, membeli susu jika mempunyai anak balita, membeli peralatan mandi, membeli peralatan cuci, menabung adalah bagian-bagian dari kebutuhan di dalam setiap keluarga. Jadi kebutuhan ini harus diutamakan di dalam susunan, istilahnya pembukuan di dalam keluarga, ngoten nggih. Sedangkan keinginan adalah sifatnya bisa ditunda. Jika tidak dipenuhi, tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup di dalam keluarga tersebut. Banyak contohnya, misalkan kayak uang jajan, membeli baju, tidak harus selalu dituruti, membeli rokoknya suami, gitu. Membeli pulsa, mungkin bisa nunut wifi-nya tetangga. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nanti kita kasih selebaran mana yang ini ada flip chart. Flip chart ini adalah poster ibu. Jadi poster ini istilahnya reng-rengan lah, gambaran di mana sebuah keluarganya Ibu Lili. Di sini pendapatan Ibu Lili 180.000 setiap minggunya. Upah Pak Rusli 480.000 setiap minggunya. Uang jajan Dewi masih dikosongi. Uang jajan anak kedua Agus masih dikosongi. Tabungan Dewi di sekolahan 5.000. Susu anak Ita 20.000. Ini yang kebutuhan gitu. Memasak 450.000. Kebutuhan bayar listrik 20.000. Pulsa telepon tergantung kebutuhan masih dikosongi. Perlengkapan mandi cuci 25.000. Rokok kalau memang bisa dipangkas biayanya ya nggak usah dianggarkan, dikasih tahu suamine tentang kesehatan bahaya merokok. Membayar hutang, nah ini harus dianggarkan jika mempunyai hutang di tetangga, mungkin punya hutang di suatu bank, mungkin arisan kelompok, mungkin jenengan ikut arisan juga harus dianggarkan biar tidak ketinggalan membayar arisan. Arisan PKK juga dianggarkan karena sifatnya rutin, setiap bulan harus dilakukan pertemuan dan harus ada pembayaran. Nanti kita mencoba hitung-hitungan berapa sih uang saku Dewi, berapa sih uang saku si Agus. Membeli tas baru ini perlu apa enggak nantinya, membeli pulsa ini butuh berapa biaya di dalam setiap minggu, setiap bulannya berapa, biar bisa kelihatan antara pendapatan sama pengeluaran nanti ada sisa yang ditabung atau tidak. Jadi Arisan masuk ditabung apa tidak, Pak?
Arisan itu termasuk sudah tabungan. Nah, gitu. Jadi gini, untuk menyusun anggaran sebuah keluarga ini harus dikoordinasikan sama suami, gitu. Nggak bisa si istri mulai sendiri, harus dikoordinasikan dengan baik sama bapaknya. Biar nanti kalau ada sisa uang juga disampaikan sama suaminya. Pak, bulan iki sisa 2 juta. Dige opo enake ditabung apa ditumbasne nopo? Ngoten nggih. Nggih. Untuk sesi menyusun anggaran ini perlu, sangat-sangat perlu. Sangat perlu disusun, terutama bagi ibu yang harus rajin membuat anggaran, penyusunan anggaran di dalam keluarga biar kelihatan antara yang didapat berapa, antara pengeluaran berapa, sisa berapa. Nabung ini yang harus perlu. Seperti sesi-sesi sebelumnya, menabung itu harus ada. Ya gani nek enten keperluan mendesak, misalkan sakit, misalkan ada kepentingan-kepentingan yang di luar dugaan, bisa memakai tabungan tersebut. Ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu harus ada susunan anggaran di setiap keluarga. Terima kasih.